Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perbuatan yang sangat dicela dan sangat diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Berkata Al-Adawi rahimahullahu ta'ala, al-iyasu minal kabair. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan salah satu dosa besar. Al-Bazzar rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Iraqi rahimahumullahu ta'ala dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sajakah dosa-dosa besar tersebut? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah. Dosa di antara dosa-dosa besar itu adalah mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita juga beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iyasu min rauhillah. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kunutu min rahmatillah. Dan putus harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Ini dosa besar. Ini diantara dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala juga meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, al-kabairu arba'un. Dosa besar itu, diantara dosa besar itu ada 4, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, al-isyraku billah, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal kunutu min rahmatillah, putus harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, wal amnu min makrillah, kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan umat al-Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdua menempatkan dosa besar berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah dosa mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an lil Qurtubi disebutkan bahwa ajma'al ulama'u ala tahrimil ya'si wal qunut. Seluruh ulama telah sepakat
tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka akan haramnya berputus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ya'si wal qunut ma yukhriju minal millah. Perhatikan umat al-Islam, disebutkan bahwa bahkan ada jenis putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama kita ini. Wa minhu ma la yukhriju minal millah wa innama huwa minal kabair. Dan ada jenis putus asa yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama kita ini, akan tetapi sesungguhnya ia hanyalah merupakan salah satu dosa besar. Akan tetapi perhatikan umat al-Islam, bal ashadda tahriman minal kabairi dhahira kazina. Bahkan akan tetapi putus asa lebih besar pengharamannya, lebih besar ancamannya, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar lainnya yang bersifat zahiriyah, seperti dosa berzina misalnya. Wa ja'alahuma al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan Imam Al-Qurtubi menjadikan keduanya, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala fil kabairi ba'da syirki min haitsu tartib. Bahkan secara urutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menjadikan dosa besar berputus asa setelah dosa besar mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menandakan, ini semua menunjukkan betapa besar dosa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar dosa berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, bahkan di antara karakter atau ciri khas orang-orang kafir adalah mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87, "Wala tayasu mir rauhillah." Dan janganlah kalian sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu, karena sesungguhnya la yayasu mir rauhillah, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 23, "Walladzina kafaru", adapun orang-orang kafir di ayatillah, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liqaihi, dan mereka kufur terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yaisu mir rahmati, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir tersebut, mereka adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika lahum azabun alim, dan mereka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Umat al-Islam, ketahuilah bahwa putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran ketika putus asa tersebut diiringi dengan harapan, diiringi dengan hilangnya harapan untuk mendapatkan rahmat, pertolongan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut merupakan pengingkaran dan mendustakan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan luasnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun rahmatku meliputi segala sesuatu. Umat al-Islam, bahkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang tersesat jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 56, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbi." Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illa dhallun, kecuali mereka adalah orang-orang yang tersesat. Umat al-Islam, oleh karenanya bagi kita yang mempunyai masa lalu yang kelam, masa lalu yang dipenuhi dengan dosa dan dosa, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berputus asa
dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berputus asa dari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai para hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri, yang telah melakukan banyak maksiat dan dosa, melakukan pengingkaran-pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Umat al-Islam, bagi kita yang mengalami kesulitan ekonomi, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita, akan membukakan pintu rezeki kepada kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Habba dan Sawa, beliau mengatakan, la tai'asa minar rizqa. Janganlah engkau berdua berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan masalah rezeki. Ma tahazzazat ru'usukuma, selama kepala kalian masih bergerak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal insan, karena sesungguhnya manusia itu taliduhu ummuhu ahmara, dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, laisa alaihi kishrun, dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yarzuquhullahu azza wa jalla." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia rezeki. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Demikianlah dalam setiap permasalahan yang kita alami, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita semua akan beratnya konsekuensi ketika kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Bazzar rahimahumullahu taala jami'a, dari Fadalah bin Abid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa thalathatun la tus'alu anhum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun naza'allah azza wa jalla ridaahu, orang yang mencabut selendang Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ridaahu, karena sesungguhnya selendang Allah Subhanahu wa taala al-kibriya, adalah kesombongan, wa izarahu al-izzah, dan kainnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-izzah, adalah kebesaran, adalah keagungan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa rajulun syakka fi amrillah, yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang mana orang tersebut meragukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal kunutu min rahmatillah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang berputus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, salah satu kiat agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya dengan berhusnudzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka endingnya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala
akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Karena ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengikuti prasangka setiap hambanya kepada dirinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggalkan bumi ini illa wa huwa yuhsinu billahi adh-dhanna, kecuali ia dalam keadaan telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, dalam hadis ini terkandung perintah sesungguhnya agar kita senantiasa dalam setiap kondisi selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya pada saat kita menghembuskan nafas terakhir kita dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma telah terkepung di dalam gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna ahadahum, anda ya Rasulullah, salah seorang di antara mereka menengok kepada kedua kakinya, nazara tahta kadamaihi, menengok ke bawah kedua kakinya, la abasarna, maka niscaya orang tersebut pasti akan melihat kita, pasti akan menemukan kita." Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan kepada kita semua bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat genting sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini?" Bagaimana prasangka engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan dua orang? Allahu tsalitsuhuma, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ketiganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahzan, jangan bersedih, jangan takut engkau wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel disusul oleh Fir'aun dan seluruh bala tentaranya alaihim la'natullah, sementara di depan mereka Laut Merah yang membentang luas yang siap menenggelamkan mereka semua, sementara di belakang mereka Fir'aun dan seluruh bala tentaranya telah siap untuk membantai mereka. Di belakang mereka adalah mulut harimau, sedang di hadapan mereka adalah mulut buaya. Demikianlah kira-kira gambaran kondisi yang mereka alami pada saat itu. Maka berkatalah para pengikut Musa alaihi salatu wassalam, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kita pasti akan tertangkap. Wahai Musa, kita pasti akan dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada pengikutnya dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat genting sekalipun. Beliau berkata, "Kalla, sekali-kali tidak. Kita tidak akan tertangkap. Kita tidak akan dibantai. Kita tidak akan dibunuh oleh mereka. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya, kata Musa, Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk. Tuhanku akan memberikan solusi kepadaku. Ibadah Allah, tatkala Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, putra yang sangat beliau cintai selama puluhan tahun lamanya. Lalu di belakang hari, lagi-lagi beliau kehilangan Benyamin, putra yang juga beliau sangat cintai. Maka beliau mengajarkan kepada putra-putranya yang lain dan kepada kita semua
bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di puncak kesedihan, di puncak keresahan, di puncak kegalauan. Beliau berkata, fasabarun jamil, maka kesabaran yang indah itulah kesabaranku, kata beliau. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka semua kepadaku. Innahu huwal alimul hakim, karena sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Beliau juga berkata kepada para putranya yang lain, ya bunayya, ya baniya, wahai putra-putraku, izhabu, berangkatlah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi, maka carilah berita tentang Yusuf dan Benyamin. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayas, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Ibadallah, dan yang terakhir, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail alaihimus salatu wassalam biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tumbuhan, tak ada makanan, tak ada air, serta tidak berpenghuni pada saat itu. Dan setelah Nabi Ibrahim mengatakan kepada Hajar bahwa tindakan beliau tersebut adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar dan bayinya yang masih orok, yang masih merah pada saat itu, akhirnya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Maka Hajar alaihi salatu wassalam mencontohkan dan mengajarkan kepada kita semua bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di puncak kesedihan, di puncak kegalauan, di puncak keresahan, di puncak ketakutan. Hajar pun akhirnya berkata, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudayyun Allah, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bi ta'anatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.